Khawarij. Satu awal mula kemunculan Khawarij. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis ini, Syaratani menyebut orang yang memberontak imam yang sah disebut sebagai Khawarij. 2. Sebab kemunculan kelompok Khawarij. A. Fanatisme kesukuan. Fanatisme kesukuan ini merupakan satu dari sebab-sebab kemunculan Khawarij. Fanatisme kesukuan ini telah hilang pada zaman Rasulullah dan Abu Bakar serta Umar. Kemudian muncul kembali pada zaman pemerintahan Utsman dan yang setelahnya. B. Faktor ekonomi. Semangat ini dapat dilihat dari kisah Dzulkhuwairah bersama Rasulullah dan kudeta berdasarkan mereka terhadap Utsman. Ketika mereka merampas dan merampok harta Baitul Mal langsung setelah membunuh Utsman, demikian juga dengan dendam mereka terhadap Ali dalam perang Jamal. C. Semangat keagamaan. Ini juga merupakan satu penggerak mereka untuk keluar memberontak dari penguasa yang absah. Ali sebenarnya sudah mencium kelicikan di balik ajakan damai kelompok Muawiyah, sehingga pada mulanya Ali menolak permintaan itu. 3. Doktrin-doktrin pokok Khawarij. Di antara doktrin-doktrin pokok Khawarij adalah A. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. B. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. C. Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. D. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahwa akan dibunuh jika melanggar kezaliman. F. Khalifah Ali juga sah tetapi setelah terjadi arbitrase ia dianggap menyeleweng. G. Muawiyah bin Amr bin al-As serta Abu Musa alaihi al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. H. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. I. Seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim karena harus dibunuh. Mereka menganggap bahwa seorang muslim tidak lagi muslim, kafir, disebabkan tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir. Dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. C. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. K. Seorang harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng. I. Adanya wa'ad dan wa'id, orang yang baik harus masuk surga sedangkan yang jahat harus masuk ke dalam neraka. M. Amar ma'ruf nahi mungkar. N. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasyabihat samar. O. Al-Quran adalah makhluk. P. Manusia bebas memutuskan ke perbuatannya bukan dari Tuhan. Kelompok Khawarij menolak untuk pimpinan yang dianggap tidak pantas. Jalan pintas yang ditempuh adalah pembunuhannya, termasuk orang yang mengusahakannya menjadi khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Khawarij. Khawarij sebagaimana yang telah dikemukakan telah menjadikan imamah, khilafah atau politik sebagai doktrin sentral yang memicu timbulnya doktrin-doktrin teologis lainnya. Radikalitas yang melekat pada watak dan perbuatan kelompok Khawarij menyebabkannya sangat rentan pada perpecahan
perpecahan baik secara internal maupun eksternal. Al-Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 20 subsekte. Harun mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 18 subsekte. Adapun Ashparayani seperti dikutip Baghdadi mengatakan bahwa sekte ini telah pecah menjadi 20 subsekte. Terlepas dari beberapa banyak subsekte perpecahan Khawarij, tokoh-tokoh yang disebutkan atas sepakat bahwa subsekte Khawarij yang besar hanya 6, yaitu yang pertama ada Al-Muhakkimah, golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali, disebut golongan Al-Muhakkimah. Yang kedua ada Al-Azarikah, golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakkimah hancur adalah golongan Azarikah. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dan Iran. Nama ini diambil dari Nafi ibnu Ar-Razak. Khalifah pertama yang mereka pilih ialah Nafi sendiri dan kepada mereka memberi gelar Amir al-Mu'minin Nafi. Yang ketiga ada Najdah bin Ibnu Amir al-Ahnafi dari Yamamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Azarikah, tetapi dalam golongan yang tersebut akhir ini timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi ibnu al-Azraq, diantaranya Abu Fudaik, Rashid at-Tawil, dan Atiyah al-Hanafi tidak menyetujui paham bahwa orang Azraq yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan Al-Azarikah adalah musyrik. Yang keempat ada Al-Azaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Al-Karim ibnu Ajrat yang menurut Al-Syahrastami merupakan salah satu teman dari Atiyah al-Hanafi. Menurut paham mereka berhijrah bukanlah merupakan kewajiban, sebagian diajarkan oleh Nafi ibnu al-Azraq dan Najdah. Yang kelima ada Al-Sufriyah. Pimpinan golongan ini adalah Ziyad ibnu al-Ashfar. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azarikah. Yang keenam ada Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling beda dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad pada tahun 686 Masehi, memisahkan diri dari golongan Al-Azarikah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Murji'ah. Yang pertama adalah awal-awal mula kemunculan Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya di hari kiamat kelak. Teori-teori ini mengenai usul-usul kemunculan Murji'ah, yaitu teori pertama mengatakan bahwa irja atau arja dikembangkan sebagai sahabat dengan tujuan persatuan dan kesatuan umat Islam ketika terjadinya pertikaian politik serta menghindari sektarianisme. Murji'ah diperkirakan lahir bersamaan dengan kemunculan Syiah dan Khawarij. Teori kedua mengatakan bahwa irja merupakan doktrin Murji'ah muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah tahun 695. Watt, penggagas teori ini, menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah tahun 680, Al-Mukhtar membawa paham Syiah ke Kufah pada tahun 685 sampai 687. Kemudian muncul respon gagasan irja atau penangguhan sekitar tahun 695 oleh Al-Hasan dalam sebuah surat pendek yang menunjukkan sikap politik untuk mengulangi perpecahan umat. Al-Hasan kemudian mengelak berdampingan dengan kelompok Syiah yang mengagungkan Ali dan pengikutnya serta menjatuhkan diri dari Khawarij. Teori ketiga menceritakan bahwa terjadinya persatuan antara Ali dan Muawiyah dilakukan
tahkim atas usulan Amr bin As, kaki tangan Muawiyah dari kelompok Ali terpecah menjadi dua kubu, pro dan kontra. Salah satunya adalah kubu kontra, yaitu Khawarij, yang berpendapat bahwa melakukan tahkim itu dosa besar dan pelakunya dapat dihukumi kafir, seperti zina, riba, membunuh tanpa alasan, dan masih banyak lagi. Pendapat ini ditentang oleh kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa pembuat dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, sementara dosanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin Murji'ah. Ajaran pokok Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan di banyak persoalan, baik politik atau teologis. Berkaitan dengan doktrin teologi, ada beberapa pendapat mengenai ajaran pokok Murji'ah, yaitu Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok Murji'ah. Yang pertama, menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. Yang kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim berdosa besar. Yang ketiga, meletakkan pentingnya iman daripada amal. Yang keempat, memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Abu Ala al-Mandudi menyebutkan 2 doktrin Murji'ah. Yang pertama, iman adalah percaya kepada Allah dan Rasulnya. Amal atau perbuatan itu merupakan suatu keharusan. Bagi adanya iman, seorang dianggap mukmin walaupun meninggalkan perbuatan dosa besar. Yang kedua, dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, maksiat tidak akan mendatangkan mudarat atas seorang untuk mendapatkan ampunan, maka cukup menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi sekte-sekte Murji'ah. Dalam hal ini terdapat problem yang mendasar ketika para pengamat mengklasifikasikan sekte-sekte Murji'ah, yaitu beberapa tokoh aliran tertentu yang diklaim sebagai pengikut Murji'ah, namun pengamat lain tidak mengklaimnya. Tokoh aliran tersebut adalah Wasil bin Atta dari Mu'tazilah dan Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa bertetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal dalam neraka, karena menurut golongan ini iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya, serta iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Pengagas tersebut adalah Al-Hasan, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan ahli hadis lainnya. Adapun kelompok Murji'ah ekstrim adalah A. Al-Jahmiyah, B. Sahiliyah, C. Yunusiyah, dan Ubadiyah, dan Hasaniyah. Teori lain menceritakan bahwa ketika terjadi persatuan antara Ali dan Muawiyah, dilakukanlah tahkim atas usulan Amr bin As, seorang kaki tangan Muawiyah. Kelompok Ali terpecah menjadi 2 kubu, yang pro dan kontra. Kelompok kontra akhirnya menyatakan keluar dari Ali, yaitu kubu Khawarij, memandang bahwa tahkim itu bertentangan dengan Al-Quran dalam pengertian tidak bertahkim berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, dan memberontak. Terdapat beberapa doktrin pokok dalam kaum Khawarij. Doktrin yang dikembangkan kaum Khawarij dapat dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama, politik, teologi, dan sosial. Dalam perkembangan subkat Khawarij yang besar terdiri dari 8 macam. Murji'ah diambil dari al-izra, yaitu menunda, menaguhkan, mengakhirkan. Mungkin karena mereka mengakhirkan tingkatan amal dari iman.
ataukah mereka menangguhkan hukuman terhadap pelaku dosa besar sampai hari kiamat dan menyertakan perkaranya kepada Tuhannya. Ajaran pokok Murji'ah pada dasarnya bersumber dari gagasan atau doktrin irja atau arja yang diaplikasikan dalam banyak persoalan, baik persoalan politik maupun teologis. Di bidang politik, doktrin irja diimplementasikan dengan sikap politik netral atau non-blok yang hampir selalu diekspresikan dengan sikap diam. Golongan Murji'ah dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Sekian dari makalah kami kelompok 3 tentang aliran-aliran teologi Islam Khawarij dan Murji'ah. Untuk kawan-kawan yang merasa penjelasan di atas masih kurang jelas, agar kiranya bisa ditanyakan di grup kelas. Hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.